Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam perkuliahan seperti biasa kita melalui daring Meet. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan dilafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, salam sehat semuanya dan terima kasih ini sudah hadir semua, mohon kameranya diaktifkan. Nah, di mana hari ini kita ada perkuliahan untuk mata kuliah dari teori formal bahasa dan otomata semester 3. Nah, sebelum melanjutkan perkuliahan tersebut, baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan sharingkan biodata singkat saya. Artinya Anda akan mengenal dulu siapa saya yang sebenarnya. Saya coba sharekan ini. Sebentar, saya kirimkan share dari sharekan. Sebentar. Lagi proses. Nampak yang saya share? Yang saya share nampak? Mohon suaranya yang saya share nampak? Nampak, Pak. Nampak, oke. Ini jelas dengan biodata saya sendiri. Ini biodata saya, ini foto saya. Dan ini foto saya itu zamannya saya dulu waktu sudah S2 di foto 4 kali 6 ya. Dan nama saya sendiri adalah Budianto, ST MKOM. Nah, di mana ST ini saya dapatkan dari S1 saya dulu, di mana S1 saya itu adalah jurusan Teknik Informatika dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan di situ saya masuknya itu 2004, selesainya 2011 ya. Cukup lama gitu kan, lumayan lama saya kuliahnya untuk menyelesaikan S1-nya. Selepas dari S1 saya melanjutkan pekerjaan dan menjadi seorang dosen juga di Universitas Pasir Pangarayan, di Universitas Islam Indragiri Hilir, yaitu tempatnya di Tembilahan gitu ya. Dari situ saya ngajar di Fakultas Ilmu Komputer juga dengan jurusan Sistem Informasi di jurusan Sistem Informasi. Nah, setelah dari saya mengajar di sana selama karena S1 tuntutannya untuk ngajar itu adalah S2, dan akhirnya ada keinginan kuat dan kekuatan juga dan usaha juga saya melanjutkan kuliah lagi di S2, yaitu ngambil di S2-nya itu di UPI YPTK Padang pada tahun 2013 sambil ngajar di UNISI di jurusan Sistem Informasi. Dan mata kuliah yang sampu sebelumnya itu lebih kepada mata kuliah manajemen proyek, mata kuliah dari pemrograman web. Nah, itu lebih pada manajemen informatika, yaitu sistem informasinya lebih pada yang menghasilkan sistem analis. Dan karena tuntutan S2 juga, saya lanjutnya S2 di UPI PTK Padang dengan ambil Magister Ilmu Komputer dari Prodi Teknologi Informasi, dan alhamdulillah saya menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Ya, dengan riset saya S2-nya itu lebih kepada alat, yang pembuatan alat. Di situ saya membuat sistem pendukung keputusan untuk deteksi dini rawan banjir dengan berbasis SMS gateway dengan microcontroller dari PIX 7AX66. Nah, tersebut dan selesai meskipun tidak publish ya, tapi saya selesai dengan tepat waktu. Dengan IPK di sana selesai dari S2 itu adalah 3,55. Dan setelah saya selesai dari S2 dari PJTK Padang, selanjutnya saya mencoba melamar pekerjaan dan mencari kerjaan lagi untuk ngajar di kampus yang lain. Kebetulan di situ akhirnya saya terdampar di STEMIK Adma Luhur. Nah, di sana STEMIK Adma Luhur itu saya ngajar pada Prodi Teknik Informatika dengan mata kuliah yaitu pemrograman web dan teori formal bahasa otomata juga. Nah, di sini selanjutnya setelah saya berkelas di sana itu selama 1 tahun 2 tahun setengah, akhirnya kembali ke Pekanbaru. Nah, dan sampai sekarang terdampar di Universitas Pasir Pangarayan. Tahun 2015 saya masuk di Universitas Pasir Pangarayan di Fakultas Ilmu Komputer pada Prodi Teknik Informatika. Nah, karena 2014 baru berdirinya Fakultas Ilmu Komputer dengan jurusannya ada 2 jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Nah, jadi saya ngajar di sini dengan berbagai mata kuliah. Ada mata kuliah arsitektur komputer, ada mata kuliah dari pemrograman web, ada mata kuliah dari algoritma, dan tepatnya 2016 saya mengajukan jabatan fungsional dengan sesuai keluar di sana dengan mata kuliah yang harus saya ampuh adalah mata kuliah pengantar teknologi informasi dan teori formal bahasa dan otomata. Nah, dan saat ini umur saya adalah 37 tahun dan ini nomor kontak saya, dan di sini adalah ini email saya yang bisa dihubungi. Dan sekarang pun saya lagi proses dari ini S3 ICT dari Asia University, sekarang on proses ya, dengan harapan nantinya 2022 harusnya sudah selesai, tapi lagi proses. Nah, itu
Dan untuk lebih singkatnya lagi, dan itu dari perkenalan saya sebagai dosen sebagai pengajar untuk ngajari mata kuliah ini. Artinya kita berkenalan dulu sebelum kenal dan lebih jauhnya lagi. Oke. Dan selanjutnya saya coba sharing di sini untuk perkuliahan hari ini adalah kita kuliah adalah teori formal atau bahasa atau mata. Ya sesuai dengan SK yang dia berikan dan sesuai dengan mata kuliah yang diampu yang dibebankan ke saya. Oke, untuk lebih jelasnya di sini saya berikan dulu di sini silabusnya dulu. Oke, nampak ya silabusnya? Nampak. Oke, di sini, nah di sini ini adalah RPS-nya ya, RPS yang sudah ditetapkan dan saya sebagai sendiri adalah dosen pembimbingnya dan dosen pengembang koordinatornya dan sudah ada tanda tangannya dari Kaprodi. Kita adalah Kaprodi Basarudin SPDMK. Nah, ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2021 itu revisi yang terbaru. Nah, dari di mana CPL-nya di sini adalah di sini dijelaskan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Artinya dan PI-nya sini menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan spesies mendalami bidang teknik. Jadi difokuskan di sini adalah bidang dari teknik informatika. Nah, untuk P11-nya menguasai konsep dari logika matematikanya. Karena di sini teori formal bahasa otomata lebih mengarahkan kepada logika matematika. Jadi bagaimana konsep dari pemikiran logisnya, kritis sistematisnya, dan inovatifnya dalam konteks pengembangan implementasi pengetahuan teknologi itu di bidang teknik informatika dan penerapannya di dalam dunia industri. Nah, industri itu ini baik itu dalam pembuatan software, pembuatan dari hardware. Oke. Nah, di sini. Dan untuk capaian pengajaran di sini, ini diharapkan nantinya ada mata kuliah yang diajarkan di situ adalah mampu, terutama sebagai bidang informatika, itu mampu untuk bahasa yang diajarkan konsep tata bahasa formal, ekspresi bahasa reguler, normal Chomsky, ekivalen dari antara mesin VBA dan bahasa konteks free. Mahasiswa itu ada konsep hashing. Nah, dan ini adalah dari untuk pemanfaatan dari untuk mata kuliah bahasa otomata. Nah, dari deskripsi singkatnya. Deskripsi singkat itu di sini dia dijelaskan. Nah, ini lebih kepada materinya. Ada 10 materi ya, materi dalam bahasa tata bahasa formal itu. Nah, pengenalan bahasa hingga AHA dan explore regular FER. Lebih lanjut tentang otomata hingga bentuk dari Chomsky, pushdown otomata, ekivalen pushdown otomata, dan grammar konteks free, parsing, mesin Turing, linear bounded otomata. Nah, untuk sebagai referensinya, nah di sini saya lebih banyak referensinya ya. Referensinya itu kebetulan untuk dari teknik kompilasi ini memang dari udah lama sebelum basic masuk ke mata kuliah inti ya. Ini prasyaratnya itu Anda lulus dulu ya, sebagai pendukungnya itu Anda mesti lulus dulu nih di sini. Apa yang Anda lulus di algoritma dan pemrograman, matematika distrik. Artinya ini mata kuliah ini Anda lulus dulu, baru bisa ngambil mata kuliah ini. Karena referensinya lebih banyak diarahkan ke sana dulu. Nah, di sini bukunya memang buku udah lama ya, dan terbaru di sini adalah kalau versi bahasa Indonesianya. Di sini pengarangnya itu Daud Diratokno dari 2005 dengan Hari Tanto 2004. Ini tentang teori bahasa otomata dan komputasi serta terapannya. Dan untuk dari e-booksnya banyak saya ngambil dari internet dan e-book sudah banyak ya. Ini misalnya e-books dari ini, misalnya dari Kasidaran dari Kumar dari Budi dari Ondia ya, 2015 Design of Arithmetic Circuit at Quantum Dot Cellular Automata Nanotechnology. Nah, sebagai pendukungnya dari buku tebal yang ini buku yang lama tahun 91 dari ini karang dari Macro Hill Incorporation dari Singapura. Nah, untuk prakteknya sendiri, perangkat lunak yang kita gunakan di sini adalah Microsoft Visual Studio. Nah, Microsoft Visual ini bisa menggunakan dari sini adalah Fortran atau Delphi. Tapi untuk prakteknya ada modulnya, nanti saya berikan. Nah, modul tersebut dalam bentuk Delphi ya, Delphi, pengenalan Delphi. Nah, ataupun boleh menggunakan dari NetBeans. Ada dua ya, ada NetBeans. Nah, NetBeans ini menggunakan bahasa pemrograman adalah Java. Oke. Untuk lebih jelasnya, dan inilah materi dari SRPP-nya kita, mata kuliah tersebut. Ya, di sini mata kuliah tersebut, ini dia dari untuk capaiannya ada 16 yang harusnya. Yang harus dia pertemuan yang dijelaskan. Nah, di sini dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Nah, pertemuan 4 dan untuk tes tertulisnya nanti ada tes tulis dan tes praktikum. Nah, dalam tes praktikum nanti ada laporan modul yang saya buatkan nanti yang diikuti nanti pakai Delphi ya. Nanti dilaporkan yang di print, nanti dikerjakan di rumah atau di kampus, di labor ya. Nah, ini sudah saya susun sedemikian nanti. Dan untuk file ini saya berikan ke di dalam e-learning LMS adalah Google Classroom. Dan untuk pertemuan 8 biasanya UTS. Nah, UTS ini ada teori dan ada prakteknya. Nah, untuk teori tersendiri itu diadakan dari textbook dan open book juga. Dengan nanti ada ujian itu dengan kata kuncinya biasanya saya ngambil dari ini yang dari soalnya itu agak unik, tidak akan sama jawabannya karena bisa diambil dari nomor handphone yang berbeda, dari NIM yang berbeda. Itu adalah pertemuan 8. Nah, untuk dari UAS pada pertemuan terakhir, nah itu ada project. Nah, project tersebut itu bisa menggunakan dari mata kuliah dari bahasa pemrograman bisa Java atau yang lainnya, tapi dengan tool pakai menggunakan Delphi atau menggunakan dari NetBeans. Nah, itu sistemnya itu direcord, dikirimkan linknya ke YouTube. Misalnya nih, salah satunya project yang pernah saya kumpulkan itu
membuat dari vending mesin yang diupload ke YouTube. Oke. Nanti saya berikan dari beberapa proyek dari mahasiswa sebelumnya yang sudah diajarkan. Oke, nah dan untuk proyeknya ada nih proyek 1, proyek 2, proyek 3, proyek 4 dan proyek 5. Selanjutnya ada pedoman dan penilaian. Nah, pedoman penilaian di sini jadi kehadiran adalah 10%, aktifan 20%, penugasan di sini 30%. Nah, sehingga dari nilai ujian itulah 20% tambah 20% jadi 40%. Jadinya adalah 100. Inilah untuk akhir ujiannya. Oke, nah untuk rekomendasi RPS-nya ini, oke. Dan untuk kategori dari, nah ini dia, untuk pembuatan tugasnya ada pembobotan sendiri untuk mata kuliah ini, untuk pengujiannya, untuk penilaiannya. Nah, selanjutnya untuk lebih lanjutnya lagi di sini untuk learningnya, nah diharapkan di sini ya, diharapkan di sini, oke, ini. Nah, ini adalah classroom dan materinya classroom tersebut. Saya berikan di sini ada mata kuliah, misalnya di sini ada mata kuliah yang saya inputkan di sini adalah kelas A1. Nah, kelas A1 biasanya itu saya coba cek dulu. Nah, ini A1 apakah saya sudah menguploadkan di sini modulnya? Oke, nah di sini modulnya belum saya masukkan. Oke, ini belum. Ini kelas A1. Di sini saya masukkan kelas A2 ya. Nah, ini. Misalnya di sini modulnya di sini udah saya tambahkan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan dari, nah ini materi formal bahasa otomata. Nah, pertemuan materi dari sini adalah pertemuan 1, konsep otomata, pertemuan 2, ekspresi reguler, pertemuan 3 ya. Nah, pertemuan 2 di sini adalah konsep dasar lanjutan, dan 3 ekspresi reguler, 4 adalah NFA dengan EMOV, 5 adalah MFA ke EMOV lanjutan, 6 adalah di sini adalah penggabungan FSA, 7 adalah di sini untuk mesin more dan MIDI. Oke, 9 di sini ada karena 8 kosong. Kenapa 8 kosong? Karena 8 itu adalah UTS. Ini pertemuan 9 adalah normal Comsky. Pertemuan 10 adalah Comsky lanjutan. Pertemuan 11 adalah normal Comsky, dan sini sampai di sini pertemuan 11 ada lagi nanti materinya modulnya pertemuan 12 dan 13 14-nya belum saya upload. Nanti saya upload. Dan untuk praktikumnya, oke, saya praktikum. Nah, ini dia. Ini modul praktikum. Nanti saya berikan uploadkan ke learning dari Google Classroom-nya. Ini modul praktikum. Nah, teori formal bahasa otomata. Nih, kita bisa lanjut ini otomata pushdown, normal Comsky normal form dengan regular expression, context free grammar. Nah, ini dia. Yang ada di dalam dari praktikum ini adalah pertemuan 1 pengolahan string, pertemuan 2 pengolahan string 2, pengolahan 3 adalah operasi bahasa, pertemuan 4 finite state automata, pertemuan 5 deterministic finite, pertemuan 6 NDFA, nah pertemuan 7 MFA dengan transisi epsilon. Nah, dalam epsilon di sini ada Comsky dari normal form, dan lanjutnya 9 menghilangkan recursive kiri dan normal prefix. Nah, ini dia. Oke. Dan ini daftar isinya. Nah, ini dari langkah-langkah waktunya adalah 1,5 jam. Kita menggunakan dari untuk pengolahan string ini menggunakan Visual Programming. Nah, mahasiswa mampu memahami algoritma dari pengolahan string, dalam hal ini panjang string, divert, dan concatenation. Oke, dan mahasiswa mampu membuat interface dengan menggunakan Visual Programming. Ini dasar teorinya disebut. Nah, ini dasar teorinya, ini misalnya konkatenasi penyambungan 2 karakter atau lebih membentuk suatu baris karakter. Nah, panjang string, nah proses penghitungan jumlah karakter yang dimuat dalam suatu string. Nah, untuk pembalikan string tersebut bagaimana prosesnya? Nah, ini konsep teorinya, dan ini untuk proses dari untuk langkah dari praktikumnya. Sehingga ketika kita ketikkan isi kita ini udah berbasis GUI ya. Jadi ini ketika diketikkan isi di dalamnya sudah ada hasil outputnya, nanti akan nampak hasil outputnya apa. Nih, untuk prosesnya nanti. Inilah yang akan Anda bawa pulang nanti. Dan inilah coding-coding yang harus diketikkan di dalam coding tersebut. Nah, ini tinggal mengikuti langkahnya. Ini sudah dibuat sedemikian rupa dan Anda tinggal mengikutinya. Jika ada pertanyaan nanti, bisa kita diskusikan gitu. Nah, ini dia prosesnya. Sehingga inilah hasil dari prosesnya tersebut. Nah, ini untuk contoh yang di atas adalah untuk contoh latihan, yang ini adalah tugas dari untuk praktikumnya. Dan untuk lebih lanjutnya lagi, setiap video yang saya upload itu, dan untuk contohnya di output luaran dari produk dari software yang ini, dari tugas proyek mahasiswa tersebut ada terangkum di dalam YouTube. Nah, contohnya ini saya punya kelola sendiri adalah YouTuber di sini adalah untuk ini adalah Teknik Informatika UPP. Nah, dalam Teknik Informatika UPP ini terkumpullah suatu kegiatan-kegiatan dari proyek atau dari desain dari skripsi mahasiswa, tapi di sini ada tutorial demo dari program dari mahasiswa juga, saya masukkan di sini sebagai arsip. Nah, contoh dari aplikasi dari untuk teori formal bahasa otomata itu sendiri, aplikasinya adalah ini yang dikerjakan oleh mahasiswa kita sebelumnya. Dia menggunakan menggunakan vending machine ya, menggunakan ini ya untuk pembelian minuman otomatis. Nah, ini kan konsepnya di sini, ini aplikasi vending menggunakan FSA pembelian minum dengan Java NetBeans.
Ini kan misalnya dibuat aplikasinya menggunakan Java dan menggunakan algoritma bagaimana menuangkan dari konsep teori yang telah dijelaskan, lalu dituangkan dalam algoritmanya dan bagaimana perhitungannya dituangkan dalam bahasa pemrograman, dan bahasa pemrograman itu ditampilkan menggunakan Java. Dan Java itu nanti dengan GUI-nya nanti hasilnya nampak jelas. Nah, sebenarnya untuk dari basic bahasa otomata ini udah ada luaran yang punya itu kita lihat dalam kehidupan nyata sendiri. Misalnya kalau kita berkunjung ke bandara, nah ke bandara itu, di bandara itu ada semacam tempat atau galeri tersebut menyediakan tempat ada minuman yang sudah dalam kotaknya disusun rapi. Jadi kita bisa dengan duit kita bisa memasukkan duit dengan kategori duit recehan itu sudah dikeluarkan, misalnya duitnya itu dari pecahan 5.000, 10.000, dan 15.000 dan 20. Nah, misalnya dari kelipatan itu. Jadi misalnya kita dengan harganya aqua itu bisa dipatokkan harganya 5.000. Nah, otomatis kita memasukkan duit kertas dengan nominal 5.000 yang akan digeserkan nanti dengan selanjutnya pencet tombolnya mana yang kita inginkan. Nah, ketika tombol tersebut diinginkan tersebut misalnya keluar dengan harga yang nominalnya 5.000, maka keluarlah minuman 5.000 keluar minum tersebut. Ataupun dalam prakteknya di lapangan, misalnya kita berkunjung ke Indomaret. Nah, Indomaret tersebut kalau kita menginginkan untuk membuat satu secangkir kopi, nah secangkir kopi itu ada satu wadah, satu tempat minum itu di dalamnya itu sudah dimasukkan gula, dimasukkan susu, dimasukkan kopi. Nah, jadi tinggal coklat. Jadi kita mau pilih yang mana menunya, itemnya, jadi tinggal pencet tombol-tombolnya yang mana gitu. Jadi kita tinggal nampung di bawah minuman itu, sehingga minuman misalnya kita mau kopi, nah otomatis kita tekan kopi, satu tambahannya lagi gula. Nah, kopi plus gula jadi akan nambah sendiri secara otomatis. Nah, begitu dah konsep dari lapangan untuk aplikasi tersebut. Dari software, jadi dirancang dulu dari bagaimana logika matematikanya dan dikeluarkan dan diasumsikan sampai dengan menjadi dia suatu mesin. Nah, dan kompilasi di sini bagaimana komputer menganalisa, memahami apa algoritma yang kita inginkan gitu. Oke. Ini contohnya di sini saja ini. Ini adalah hasil dari mahasiswanya di sini. Assalamualaikum Ini contoh dari Nah, seperti inilah nanti project yang akan tugasnya yang akan Anda kerjakan sendiri nantinya. Oke. Dan untuk absensinya hari ini, untuk pertemuan hari ini, saya di sini kita menggunakan bahasa. Oke, dari sini perkuliahan saya hari ini adalah nampak tergambar di sini, smart learning-nya di sini. Nah, ini misalnya di sini mata kuliah saya teknokolonial. Nah, tapi di sini adalah mata kuliah dari saya di sini adalah teori formal bahasa otomata. Yang ambil otomata dan saya buatkan di sini untuk absensi hari ini. Jadi kira-kira mahasiswa bisa absensi di sini, semuanya bisa hadir di sini dalam ruangan di sini. Kebetulan di sini ada udah dilewati beberapa pertemuan 1 2 3 dan 4, cuman ini teknisnya saya buatkan dulu, ini olehnya saya aktifkan. Jadi tinggal ketika saya aktifkan di sini, mahasiswa sudah bisa aktif dan absensi secara otomatis di sini. Dan untuk tugasnya di sini ada file tugas, UAS dan materi semuanya, link conference, video di sini sudah ada tersedia di sini. Dan selanjutnya untuk lebih kita lanjutkan kepada poinnya saja lagi. Ini adalah mata kuliahnya. Nah, mata kuliah yang sini ada slide yang akan saya berikan di sini adalah menggambarkan dengan lingkaran ganda. Oke, nanti saya jabarkan di sini. Nah, hierarki inilah mata kuliah yang akan pembahasan yang kita akan pelajari. Hierarki Sky tata bahasa grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan variabel, simbol-simbol, terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Nah, aturan produksi merupakan pusat dari tata bahasa yang mendefinisikan bagaimana satu bahasa melakukan transformasi. Nah, semua aturan produksi tersebut dinyatakan dalam bentuk di sini adalah A menuju ya, atau alpha menuju, atau alpha menghasilkan beta. Nah, alpha menurunkan beta atau menuju. Artinya alpha menghasilkan beta atau alpha menurunkan beta. Nah, karena alpha menyatakan simbol pada ruas kiri atau aturan produksi. Nah, beta menyatakan simbol pada ruas kanan. Ini ruas kanan, ini ruas kiri. Oke, nah, penggolongan 4 tingkatan bahasa berdasarkan hierarki Sky dapat dilihat pada tabel ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia bahasa. Oke. Nah, ini dia bahasa tersebut adalah bahasa ada 3 ya. Bahasa regular tipe 3, bahasa konteks free tipe 2, bahasa konteks sensitif tipe 1, unrestricted fase struktur lanjut proses lanjut dan natural lanjut tipe O. No. Nah, sedangkan mesin itu otomata itu ada ini dalam meliputi adalah finish PFSA atau finish state otomata, yang diikuti adalah DFA dan NFA. Deterministic finite otomata dengan non deterministic FFA. Dan di dalam bagian di sini bahasa bebas konteks di situ adalah push down, atau dengan push down otomata yang disebut dengan PDA. Nah, sementara di konteks sensitif tipe 1 di sini ada mesin otomatanya adalah linear bounded automata atau LBA. Nah, di sini untuk unrestricted fase struktur natural lanjutnya adalah tipe 0, ini adalah mesin Turing. Dan inilah yang akan kita pelajari semuanya. Sementara untuk aturan produksinya sendiri, di sini untuk tipe yang regular, untuk FSA-nya adalah alpha adalah sebuah simbol variabel. Nah, simbol variabel tersebut adalah urutan dari abjad, misalnya huruf dari abjad dari A besar semuanya. Ya, simbol variabelnya ada yang terminal dan non terminal. Nah, yang terminal ada huruf besar semua dan non terminal ada huruf kecil semua. Sementara beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi saling kanan, boleh tidak ada. Nah, alpha adalah sebuah simbol variabel.
Nah, untuk di sini untuk yang bagian ini adalah alfa lebih kecil sama dengan, artinya lebih kecil dari beta. Yang kecil itu maksudnya yang urutan yang kecil itu berada di posisi yang kiri. Nah, sementara untuk mesin Turingnya sendiri, ondulasinya adalah kontribusinya tidak ada batasan sama sekali. Nah, di sini saya jelaskan tadi. Nah, makanya ini simbol variabel atau non variabel non terminal adalah simbol yang bisa diturunkan lagi. Nah, biasanya diturunkan dinyatakan dengan huruf besar. Sedangkan simbol terminal adalah sudah tidak bisa diturunkan sama sekali. Nah, disebut dengan huruf kecil semuanya. Nah, dengan selanjutnya adalah dengan menggunakan aturan produksi suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string. Nah, himpunan dari semua string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa tersebut. Oke, sebentar saya dicontoh dari sini. Nah, ini dia. Contoh aturan produksinya. Contoh aturan produksinya di sini misalnya dari aturan produksi T menuju dari menghasilkan A. Makanya dibaca T menghasilkan A. T nih. T plus E. Nah, dibaca atau E menghasilkan T atau E menghasilkan T dan E. Ini plus ini adalah dan-nya. Nah, simbol dari yang garis tidak lurus menyatakan atau. Yang ini menyatakan atau. Nah, digunakan untuk mempersingkat penulisan aturan produksi yang mempunyai ruas kiri yang sama. Nah, contoh dari untuk IPO 0, unrestricted natural language adalah tidak ada batasan pada aturan produksinya. Misalnya, A, B, C, A-nya besar, B-nya kecil, C-nya kecil, menuju menghasilkan DE, D-nya kecil, D-nya besar. Ataupun A, B, C menghasilkan B. Sesuai dengan konsep yang di atas ini tadi. Ini. Nah, untuk unrestricted-nya di sini, unrestricted di sini tidak ada batasan sama sekali, makanya tadi tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau konteks sensitif IP 01 nih, alpha mesti harus lebih kecil dari beta. Contoh dari di sini adalah konteks sensitif. Nah, misalnya konteks panjang string, ya, katakan sini panjang string, luas kiri lebih kecil, panjang stringnya adalah luas kiri adalah pada luas kanan. Misalnya di alpha lebih kecil dari beta, makanya misalnya sini A-nya kan lebih kecil. Yang ini kan ini yang variabelnya nih, non terminal di sini. Makanya dia A besar, B kecil. Dia kan cuma satu. Sementara di sini ada dua, D dan F. Di sini ada dua ya, di sini. Di sini lebih kecil di sini. Ada exception-nya S dibanding S1. Nah, selanjutnya di sini ada bebas konteks free. Nah, luas kiri harus tepat satu simbol variabel. Misal B, C, D, E, F, G, D, B, C, D, E. Nah, tipe 3. Nah, luas kanan, nah dipisahkan ini. Luas kanan maksimal. Nah, di sini kan luas kanan nih maksimal sebuah simbol. Ini sebuah simbol, satu aja cukup dia. Yang terletak di paling kanan. Nah, simbol terminal biasanya berupa saja atau tak terbatas, tetapi bisa bila terdapat simbol variabel harus terletak paling kanan. Ya, bila terletaknya harus yang paling kanan. Ini dia, tidak ada. Makanya sah di sini bisa dia ini. Oke, yang selanjutnya terakhir. Nah, ini dia. Aturan, catat sini. Aturan produksi seperti epsilon dari E, A, B, D. Nah, bukan aturan produksi yang legal karena simbol silan tidak boleh berada pada luas kiri. Nah, aturan produksi yang luas kiri hanya memuat simbol terminal saja seperti A, B, D dengan AB dengan BD, bukan aturan produksi yang legal. Karena luas kirinya sendiri harus memuat simbol yang bisa diturunkan. Oke, ini catatan untuk aturan produksinya. Oke, nah untuk lanjutan di sini ada juga lanjutan di sini. Saya coba buka sharing lagi untuk yang lanjutan di sini lebih pahamnya lagi untuk jalur dari saya coba buka ininya pertemuan kedua biar lebih dapat gambarannya inputnya agar dapat inputan itu seperti apa. Menjelang ke sana boleh 3 orang penanya boleh ditanyakan nanti soalnya saya berikan jawabannya. Oke, di sini saya coba materinya di sini. Oke, saya berikan di sini. Nah, ini dah. Nah, sini kan lebih jelas ada inputan makanya ini ketemu di sini tadi. Nah, ini kan ini otomatis misalnya FFA di sini. Nah, ini tanda panah menuju menghasilkan. Untuk finitnya sendiri, finalnya sendiri ada di lingkaran 2 bulat. Nah, sekian itu dulu materi yang Bapak jelaskan. Boleh 3 penanya awal pertama silakan ditanyakan untuk pertemuan ini. Silakan. Silakan bertanya. Aldo, Sapriandi, Mayek, Nadira, Yusnaini atau yang lain 16 orang, ada 24 mahasiswa Bapak yang hadir di sini. Silakan bertanya apa saja. Tolong kameranya diaktifkan. Oke, bagi yang bertanya silakan untuk bertanya. Aktifkan mic-nya, yang suaranya lain boleh. Siapa yang bertanya? Silakan raise hand. Aldo dan Pendi, silakan Aldo. Oke, yang lain boleh ditanyakan. Yang lain, tadi ada Pendi ya, Pendi Yumas Pradana, boleh tanya tadi, silakan Pendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam warahmatullahi. Suaranya nggak kedengaran Pendi, bisa dijelaskan lagi satu lagi, nggak kuatkan lagi Pendi. Tanya Pak, tadi kan materi kita kan tentang teori bahasa formal dan otomata. Jadi saya kurang jelas Pak, apa itu teori otomata Pak? Maksudnya apa? Kurang dengar, bisa dijelaskan lagi, kurang kenceng. Saya mau bertanya apa itu teori otomata Pak?
Teori otomata. Nah, teori otomata. Oke, nah teori otomata itu sendiri kan seperti yang Bapak gambarkan sebelumnya tadi. Ya. Teknik kompilasi. Nah, kompilasi. Dalam hal komputer itu kan ada bahasa yang mesti dipahami ya, dalam dipahami oleh komputer sendiri. Nah, artinya kita menginputkan data, misalnya kalau alfabet A, B, C atau string, nah string itu huruf dan karakter. Jadi bagaimana komputer tersebut, komputasi itu memahami bahasa tersebut yang sudah dimengertinya dan dia bekerja sendiri seperti bahasa coding, dia berpikir sendiri. Ya, ketika kita masukkan dia memahami apa kemauan dari user gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi sebelum Rizky Safitri mau bertanya, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Rizky. Perkenalkan saya Tumba dari Teknik Informatika A1 A2. Mhm. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Bagaimanakah atau seberapa pentingkah pembelajaran teori bahasa formal dan automata yang berkaitan dengan komputer, Pak? Oke, ini pertanyaan sangat bagus ya, menarik pertanyaan sini. Terus dia mengawali dari pertanyaan itu menyebutkan namanya diri dulu dengan kelasnya siapa. Nah, satu itu hal-hal yang harus dilakukan seseorang untuk karakternya biar yang menanya itu tahu namanya siapa, kelasnya apa. Nah, seperti itulah gambaran dari teori dalam komunikasi ya. Nah, jadi di sini seberapa pentingkah teori bahasa formal atau mata ini dipelajari? Ini saya bilang sebagai mata kuliah, syarat utamanya di sini, ya, di sini digambarkan di awalnya tadi, gitu kan. Di awalnya tadi, gitu kan. Nah, di awal tadi gambarkan, ini kan untuk masuk mata kuliah ini, ya mata kuliah tersebut ini, kita kan menjabarkan masuk mata kuliah ini kan harus lulus dulu algoritma dan pemrograman. Dan algoritma pemrograman selanjutnya di sini lulus dari matematika diskrit. Nah, ini. Jadi ini mata kuliah ini memang udah basicnya Anda mesti paham dapat ini dulu, dapat ini paham juga. Kenapa? Karena dalam kita gambarkan saja seperti gambaran di sini kompilasi. Dalam bahasa pemrograman ada teknik kompilasi. Nah, kompilasi kita build, kita compile, kita menghasilkan suatu informasi dan knowledge. Nah, informasi tersebut kita tuangkan dalam bahasa pemrograman itu adalah memasukkan string atau karakter yang bisa dipahami oleh komputer. Nah, ini mengarahkan misalnya di dalam keyboard kita itu kan ada nih keyboard. Dalam keyboard itu ada huruf A, B, C, D, E, F, G sampai dengan huruf yang sekian itu udah lengkap gitu ya, lengkap. Nah, itu tuh. Nah, ketika kita ketikkan huruf A besar, B besar, kecil, besar, C kecil atau dihubungkan dari satu kata menjadi kata yang lain sehingga menghasilkan satu informasi. Nah, di ketika komputer itu berpikir, otaknya berpikir di dalamnya itu, ya ini maksudnya apa? Tujuannya apa gitu kan? Ya, jalan nggak, error nggak dia gitu. Dia mengarahkan satu kemana tujuannya nih gitu. Jadi informasi itu lebih jelasnya. Dan begitu juga kita membuat kalkulator itu. Di algoritmanya bagaimana membuat algoritma tersebut, kalkulator tersebut. Gitu. Jadi algoritma tersebut mesti jelas kompilasinya itu dulu. Nah, ketika semua kita tuangkan itu semuanya dulu di kompilasinya dulu. Nah, untuk jabaran tersebut, nah makanya di sini adalah mata kuliah yang sangat penting pada prodi teknik informatika. Ini basicnya dulu, Anda pahami dulu, pahami bagaimana untuk bagi logika. Maka di sana dikatakan teknik informatika sini logika matematikanya. Karena di sini untuk awalnya pertama dulu saya sharing di sini untuk modulnya dari ini ya. Saat ini ada yang baru datang ya. Oke, di sini saya sharekan di sini untuk materinya. Ya. Misalnya di sini untuk mengenal dari tombol dari ini, tombol dari UI UX ya, itu akan lanjut juga ke UI UX nya lagi. Oke. Nah, ya, coba share dari ini mata kuliah ini udah referensinya itu banyak data pustakaan di sini ya, data pustakannya di sini nih. Contohnya di sini desain quantum desain dari ini nih. Oke. Nih ada spesifik set teoretik method and automatic theory. Nah, ini dia. Ini memang dari produk di simbol ini. Nah, ini teknik komputer di banyak yang untuk bukunya banyak bahasa Inggrisnya ya, tapi jika bakal Anda mesti pahami ini dulu, gitu kan. Nah, ini sebetulnya. Nih, makanya untuk bahasa di sini untuk lanjut lagi pada untuk game. Nah, game tersebut kan Anda butuh dari satu bahasa pemrograman dan di sini dikenali dengan bahasa formal. Bagaimana bahasa itu bisa dituangkan dalam bahasa pemrograman dan pemrograman tersebut menggunakan bahasa apa dan untuk penggambaran untuk penggabungan dari teks dari huruf ke huruf dari huruf tersebut menjadi kata dan katanya sehingga menjadikan suatu informasi. Sebenarnya banyak penelitian yang mengarahkan ke sana dan nanti ada jurnal di sana juga. Oke, dengan harapan nanti lebih lanjutnya nanti kita akan bertemu selanjutnya untuk materi ini. Oke, saya rasa sampai di situ dulu untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, saya stop sharingnya untuk hari ini. Jika ada pertanyaan lagi, boleh nanti kita sambung lagi yang datang. Oke? Terima kasih untuk hadirannya hari ini. Saya tutup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa cepatnya saya ini dasar record. Kita di ruangan mana, Faisal? Ya, kita masuk.
Peluang mana kita